Bayangkan Anda melangkah mundur ke masa lalu, tepatnya ke Eropa pada abad ke-12. Apa yang Anda cium? Jika Anda percaya pada film-film Hollywood, Anda mungkin membayangkan bau busuk yang menyengat, wajah-wajah yang penuh lumpur, dan orang-orang yang tidak pernah menyentuh air seumur hidup mereka. Ada sebuah mitos populer yang mengatakan bahwa orang di Middle Ages atau abad pertengahan hanya mandi sekali setahun, atau bahkan tidak sama sekali. Tapi benarkah nenek moyang kita sejorok itu? Hari ini, kita akan membongkar sejarah yang tersembunyi. Kita akan melihat bagaimana mereka benar-benar membersihkan diri, mengapa mereka sangat takut dengan pori-pori kulit mereka, dan bagaimana sebuah kain putih sederhana bisa menjadi simbol kebersihan yang lebih penting daripada sabun. Mari kita masuk ke dunia yang jauh lebih bersih daripada yang Anda duga. Faktanya, pada awal abad pertengahan, kebiasaan mandi sebenarnya adalah warisan dari Kekaisaran Romawi yang sangat dijaga. Di kota-kota besar seperti Paris, London, dan Florence, terdapat tempat yang disebut stufai atau pemandian umum air hangat. Bagi masyarakat saat itu, mandi bukan sekedar membersihkan daki, ini adalah aktivitas sosial. Mirip dengan bagaimana kita pergi ke kafe saat ini, orang-orang abad pertengahan pergi ke pemandian untuk bertemu teman, berdiskusi politik, atau bahkan sekedar makan bersama di dalam bak mandi yang besar. Sejarawan Catherine Aschenberg dalam bukunya The Dirt on Clean, An Unsanitized History, mencatat bahwa di Paris pada tahun 1292 terdapat setidaknya 26 pemandian umum yang terdaftar resmi. Ini membuktikan bahwa air dan sabun adalah bagian dari rutinitas harian mereka. Bahkan, gereja pada masa itu sering mempromosikan kebersihan dengan slogan terkenal, "Cleanliness is next to godliness." Kebersihan adalah bagian dari kesalehan. Namun, bagaimana dengan mereka yang tinggal jauh dari kota atau para bangsawan di kastel mereka? Mandi di rumah adalah sebuah proyek besar yang membutuhkan kerja keras. Bayangkan prosesnya. Pelayan harus memanaskan puluhan liter air di atas tungku api, lalu memindahkannya secara manual ke dalam bak kayu besar. Untuk menjaga kenyamanan, bak tersebut biasanya dilapisi dengan kain linen agar kulit tidak tergores oleh permukaan kayu yang kasar. Karena memanaskan air sangat melelahkan, seluruh keluarga seringkali menggunakan air yang sama secara bergantian. Biasanya dimulai dari kepala keluarga, kemudian para pria, lalu wanita, dan terakhir adalah anak-anak. Bisa Anda bayangkan betapa keruhnya air tersebut saat sampai ke giliran anggota keluarga terakhir. Meskipun begitu, mereka tetap menggunakan alat pembersih. Mereka sudah mengenal sapo atau sabun yang terbuat dari campuran lemak hewan, abu kayu, dan minyak zaitun. Untuk memberikan aroma segar, mereka menambahkan minyak esensial dari bunga lavender, mawar, atau rosemary. Lalu jika mereka dulunya rajin mandi, mengapa ada mitos bahwa orang zaman dulu itu kotor? Semuanya berubah ketika bencana terbesar dalam sejarah manusia melanda, The Black Death atau wabah pes di abad ke-14. Pada masa itu, para tabib dan ilmuwan belum mengenal kuman. Mereka percaya pada teori miasma, yaitu keyakinan bahwa penyakit menyebar melalui udara busuk. Mereka berpendapat bahwa air hangat akan membuka pori-pori kulit manusia sehingga membiarkan udara beracun masuk ke dalam tubuh dan merusak organ dalam. Seketika, pemandian umum ditutup. Orang-orang mulai takut membasahi tubuh mereka dengan air. Tapi apakah mereka berhenti membersihkan diri? Jawabannya tidak. Mereka hanya berganti metode. Inilah era di mana kain linen menjadi pahlawan. Mereka percaya bahwa menggosok kulit dengan kain linen putih yang bersih secara rutin sudah cukup untuk mengangkat minyak dan kotoran. Semakin putih dan bersih pakaian dalam linen seseorang, semakin tinggi status sosial dan tingkat kebersihan mereka di mata masyarakat. Jadi, meskipun kulit mereka jarang terkena air, mereka tetap berusaha menjaga diri agar tetap kering dan bersih. Sejarah seringkali ditulis dengan bias. Kita suka merasa lebih superior dari nenek moyang kita dengan menganggap mereka tidak tahu cara menjaga kebersihan. Namun, melalui catatan dari para pelancong dan jurnal medis masa itu,
kita tahu bahwa mereka melakukan yang terbaik dengan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka mungkin tidak memiliki pancuran air panas otomatis atau sabun liquid antiseptik, tapi keinginan manusia untuk merasa segar dan bersih sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dari pemandian uap yang ramai di Paris hingga gosokan kain linen di dalam kastel yang dingin, kebersihan selalu menjadi bagian dari peradaban manusia. Jadi, lain kali Anda menonton film tentang kesatria yang kotor, ingatlah bahwa mereka mungkin sebenarnya baru saja selesai berendam di air hangat yang harum dengan aroma lavender. Terima kasih telah menonton perjalanan waktu kita hari ini. Menurut Anda, apakah Anda sanggup hidup dengan metode dry cleaning menggunakan kain linen setiap hari? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk menjelajahi sudut-sudut gelap sejarah lainnya.